Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi nujama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam ini kembali kita akan melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah materi kita malam ini adalah materi hadis kaitannya dengan ayyam tasyrik. Jadi kita akan sedikit membahas tentang hari-hari tasyrik. Apa itu hari-hari tasyrik? Hari di mana orang-orang Islam secara khusus, lebih khusus lagi pada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan proses penyelesaian ibadah haji atau manasik haji, mereka sedang bermalam di Mina untuk melakukan pelontaran. Apakah pelontaran yang dilakukan itu ya hanya 2 hari saja atau 3 hari, atau biasa disebut dengan istilah nafar awal dengan nafar tsani, ya 11, 12, 13, itulah yaumut tasyrik. Tentu saja yaumut tasyrik 11, 12, 13 ini ada penjelasan secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam kitab yang kita baca ini disebutkan, kharraja Muslim fi sahihihi min hadithi Nubaisyah al-Hudhali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wa jalla. Ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nubaisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari-hari Mina itu adalah hari makan, minum dan zikir. Ya. Jadi yaumut tasyrik 11, 12, 13 dalam bahasa hadis itu disebut dengan hari makan, hari minum, hari zikir sekaligus. Ya. Ini satu bentuk pemberian dari Allah kepada para jamaah haji, terutama mereka itu diberi kesempatan untuk lebih banyak makan, lebih banyak minum, plus juga lebih banyak berzikir. Ya. Kata ulama kita, pertama,
kenapa 9 Zulhijjah itu kita orang-orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa, sementara orang yang dalam keadaan haji 9 Zulhijjah tidak disunahkan, bahkan dilarang. Di mana letak perbedaannya? Ya, pertama, orang yang tidak melaksanakan haji 9 Zulhijjah disunahkan karena dia tidak hadir di sana. Ya, nah sengugi de toni gaga koro de tona gaga na pigaw berarti de gaga na nolongan. Kung kami koro mutoni de gaga na pigaw, kamu dibilang-bilang gitu. Ya, itu penjelasan para ulama kita. Jadi kita yang tidak haji 9 Zulhijjah itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya, ada banyak kelebihan. Paling tidak kita disunahkan berpuasa karena kita tidak sedang dalam proses pelaksanaan haji. Nah, orang yang sedang melaksanakan haji itu tidak disunahkan, bahkan tidak dianjurkan, karena mereka itu butuh tenaga fisik. Ya, coba bayangkan, salah satu manasik yang paling berat itu adalah ketika orang wukuf di Arafah. Nah, sebab kurang penesat, yero haji, yero mapenesai Arafah, maka dia Nabi al hajju Arafah. Jadi haji itu di Arafah. Makanya jamaah-jamaah kita yang sedang sakit keras menjelang wukuf di Arafah, dia tidak bisa wukuf di Arafah tinggal di sana di dalam tenda. Ya, itu pemerintah mensafarikan istilahnya. Jadi kowok-kowoi denok lekinu-kinu di rumah sakit dipendre bawa ke diotoe napai pati loka di Arafah cinampo. Yang penting lantu ni ko di Arafah otona magulilit cinampo palisu ni pema. Itu disafarikan namanya. Yang penting pole cinampo koro takapo wokopo toni asana asani hajin alhamdulillah. Itu saking pentingnya. Nah, ini dari Arafah ke Musdalifah sampai ke Mina, kadang orang jalan kaki. Ya, nasabak terkadang melesingan ngitawe magati itu latu ko jalan kaki ketimbang naik mobil. Bisa dibayangkan, lebih 3 juta orang berkumpul di tempat itu, serentak meninggalkan dengan jalan yang sama. Memang tuh. Jadi ibadah fisiknya lebih kuat. Makanya kata ulama tidak dianjurkan orang yang sedang wukuf di Arafah berpuasa. Pak Magai butuh kekuatan ekstra. Dan apa ini? Nasabah itu wukuf kita disunahkan. Paling tidak kata Nabi, orang yang tidak wukuf di Arafah dia puasa terutama pada 9 Zulhijjah itu akan diampunkan dosanya oleh Allah, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Nah, sekarang kita bicara tentang Yaumut Tasyrik. Karena ini proses ibadah yang begitu berat. Sampai pada waktu penyembelihan kurban, Allah memberikan kesempatan. Pokoknya karobaku makan lebih banyak lagi sesuka hatimu. Makanya disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wajalla. Jadi hari Mina ya 11, 12, 13 itu adalah hari makan. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya. Ya. Ada sebagian ulama mengomentari kenapa hari Mina itu disebut hari makan? Karena orang di situ memotong banyak kurban. Ya, orang yang berkurban kan
bisa dia makan kurbannya, ya. Dan makanan yang paling lezat, ya, itu adalah daging. Itu makanan yang paling lezat itu adalah daging, ya. Itulah hebatnya orang Arab sebenarnya, ya. Yaru'ara'i, ya. Ini kita bicara tentang status sosial. Ini biasa kesiko di kampota, jarang mantre daging. Maka damagai pertama tidak terlalu terbiasa makan daging. Ya. Yang kedua, daging juga mahal. Ya, tapi orang-orang Arab mulai status sosial paling rendah sampai paling tinggi, mereka itu hampir bisa dikatakan setiap hari manremanan daging. Ya. Pada waktu ini mula strata sosialnya paling rendah sampai paling tingkat atas itu semuanya hampir setiap hari makan nasi. Jadi kau kata Indonesia, lokal luar negeri, manre dagi tak dua penne, tapi dia manre nanre, pasti melupuk mobil. Nah begitu. Pokoknya dia masuk, kau tanya nanre. Itu si tawe, ya, dia makan roti, kasih keju, plus ada dagingnya sedikit, oh sudah. Itu dia puncaknya. Orang Arab itu makanan favoritnya mereka itu adalah daging. Ya, kambing yang satu ekor itu kalau diguling itu biasa cuma 4 orang yang habisin. Terpak bawah tombol jatuh. Kok ini satu kambing guling itu satu kampung itu pun dah habis. Nah, kalau menutuki manrearai, ya, makana yaruarai, mana menungke mana. Pertama cara mandre dek betul mencuri. Kutunu manu, paling cek dek kuta sipolo. Kalau lu tak cek di tahu cek di tunu manu, jadi dia boleh capuri ya. Cek di tunu manu biasa, cek di keluarga talima ternak tapi itu kamu apa disesa. Arah dega. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah pada hari-hari tasyrik, bahwa ternyata itu adalah hari makan, hari minum, hari zikir. Jadi kita tidak perlu heran jatuh tasile. Engkau tahu antre bawa tuka, memang wetuna, narapi itu sih wetuna andre. Pada waktu itu kalau kita habis Ramadan, kenapa para ulama itu bahkan Nabi SAW menyebutkan pada hari Lebaran Idul Fitri kita disunahkan makan sebelum kita pergi ke masjid, karena kita itu sudah berlapar-lapar 1 bulan. Jadi narapi itu sih wetuna. Makanya Nabi SAW itu ya menyebutkan ya disunahkannya orang makan pada hari itu. Ya. Kenapa kalau Idul Adha tidak disunahkan makan baru pergi salat Idul Adha? Karena siangnya kita tetap makan. Kemarin juga makan. Kemarinnya juga makan. Jadi itu perlu disunahkan pas semua mantre. Tapi coba kalau Idul Fitri 1 bulan kita tidak pernah makan, puasa terus, pas 1 Syawal, nah kita disunahkan. Itulah penghargaannya Allah yang diberikan kepada Nabi dan kepada umat ini. Nah, pada ni orang kata kola de malalu pole Arafah, lokam Musdalifah, latiko mina mak dempe si dia gaga tindro, rapi waktu na proma gere ay pun andre kemeter. Itu dia.
Dalam hadis lain disebutkan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ayyami minan munadiyan yunadi la tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wa jalla. Jadi engkau hadis lain, Rasulullah itu mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan kepada sahabat yang lain agar mereka itu pada hari tasyrik jangan ada yang berpuasa. Itaru Nabi ta malah nak kata-kata Nabi ta mutusui sahabat-sahabatnya untuk sampaikan ke sahabat lain supaya dia gagal mempuasa betul. Jangan kamu puasa ke lagi. Pokoknya hari ini betul-betul pesta kita makan sebanyak-banyaknya begitu. Ya, pokoknya si pacapu kira-kira bahasanya begitu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian diperdebatkan ulama. Apakah pada hari tasyrik itu orang boleh berpuasa atau memang dilarang? Kebanyakan ulama mengatakan pada hari-hari tasyrik itu tidak diperbolehkan berpuasa. Sebagian kecil ulama mengatakan boleh kecuali penduduk asli Mina. Itu disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan bahwa pelarangan Nabi untuk berpuasa pada hari Yaumut Tasyrik itu hanya khusus pada penduduk Mina. Kan Yero Mina kan kampung. Megamatu kuro yoro romai arak mon rumah mola kuro. Tapi kalau sekarang ini hampir bisa dipastikan, ya jarang sekali orang di Mina itu mendirikan rumah. Ya, ada di dekat-dekat situ namanya Azizia. Nah, itu kalau Azizia itu pemukiman. Ada setelah Azizia namanya Awali, penomana kampung mana. Tapi di daerah Mina sendiri itu jarang. Kenapa? Karena memang dia cocok ada perkampungan di situ, karena setiap waktu, setiap saat tempat itu penuh. Apalagi kalau musim haji, kemana lo kemak bola tahu ekoro, tega ni monro, iro pak jamaah haji, matenda, mendirikan kemah, tidak mungkin. Itu teknis. Ya. Jadi Nabi mengatakan jangan ada yang berpuasa. Ada juga hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man kana sha'iman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Jadi makanya Nabi ta siapa yang berpuasa pada hari tasyrik maka sebaiknya kata Nabi hendaklah dia berbuka. Jadi malah justru Nabi menganjurkan sahabat yang kebetulan berpuasa pada hari tasyrik untuk berbuka, ya, tidak melanjutkan puasanya, tapi justru Nabi mengatakan fal yuftir, hendaklah dia berbuka. Ya, itu hikmahnya. Ya. Lalu kemudian apa saja yang perlu dilakukan pada hari-hari tasyrik itu? Ya, aktivitas apa yang bisa dilakukan atau dianjurkan pada hari-hari tasyrik? Termasuk kita. Kan hari ini kan hari ke-11. Besok 12, lusa terakhir. Ya. Nah, pertama disebutkan oleh guru kita di dalam kitab ini, ya, zikrullahi azza wa jalla
akibas salawatil maktubati bitakbiri fi adbariha. Kita berzikir setiap selesai melaksanakan salat fardu dengan bertakbir. Jadi sebenarnya Dendre petuta masuk pajak itu dianjurkan assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu dianjurkan. Ya, itu dianjurkan. Ya, kenapa? Karena memang hari tasyrik itu selain hari makan, hari minum, hari zikir. Ya, jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Itulah pengganti zikir astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diganti dengan takbir. Ya, yurfasul lana gitu. Wa huwa masyru'un ila akhir ayyamit tasyrik 'inda jumhuril ulama. Ini sangat dianjurkan sampai hari terakhir yaumut tasyrik menurut mayoritas ulama. Jadi orang masuk pada perlu apakah maghrib, isya, ya subuh, ya duhur, ya asar, selama masih hari tasyrik kita dianjurkan untuk bertakbir. Jadi tanyana bukan lagi itu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan seterusnya bacaan-bacaan zikir yang biasa, bukan itu lagi, tapi diganti dengan takbir. Ya, itu menurut mayoritas ulama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dzikruhu bitasmiyati wat takbiri inda apa ini? Ya, dzibhin an-nusuk. Fa inna waqta dhabhil hadaya wal adahi yamtaddu ila akhir ayyamit tasyrik inda jama'atin minal ulama wa huwa qaulus Syafi'i. Jadi selain daripada itu kita juga dianjurkan untuk selain bertakbir setiap selesai salat, kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain daripada itu juga ketika kita tadi makan atau minum, kita dianjurkan untuk berzikir di awalnya dengan baca bismillah. Jadi kok enggak tahu dia makan atau dia minum, ya bismillah seperti biasa. Lalu kemudian setelah mengakhiri makannya atau minumnya, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, selain daripada itu juga banyak takbir, tapi ini khusus bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, ketika dia melempar jumrah, ya, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Ya, itu jamarat yang dilempar. Ada orang mengatakan kita pergi melempar setan. Ini juga perlu diluruskan, bukan setan yang dilempar. Itu setan cerdas. Macam itu setannya. Mana setan mau tinggal di situ, nak tahu bilang banyak orang mau datang di sini melempar, pasti dia lari.
Ya kamu ya. Kalau tega, boleh kita dempe, agen matui rempe kurung, maka de batu, tanah tu kapan, maka de setan. Jamaah Indonesia kadang bilang kita melontar di situ setan. Nah itu setan, tidak ada setan di situ, lari setan ekor. Nah sekarang makna Nabi Muhammad meloloka madempe kurung. Aku dia mau lari mati, aku tu nak taruh batu. Pasti lari setan, dongor mundur bro. Itu bagian daripada manasik. Ya, memang ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dia melempar, memang setan yang dilempar. Ya, itu pada masa Nabi Ibrahim. Tetapi untuk kita sekarang hanya mengikuti manasiknya Nabi Ibrahim. Jadi tanah setan dirempar kurang masih tanggil lari. Ya, tanah tona yoro batu pura dirempar Nabi Ibrahim yoro dirempar pangkanim minre. Itu berapa tangga itu naik ke atas itu kan? Itu kan dibuat itu. Nah, itu ijtihadnya para ulama bahwa itu bisa ditambah naik. Jadi ini aslinya ditambah 1, 2, 3 tingkat ke atas, disambung di bawah ngeru batuna letu kudiase. Jadi tanahnya ruas senin runa rimpo ruto yasini aslinya itu yang di bawah. Gitu. Tapi itu sah karena ijtihadnya para ulama. Coba bayangkan kalau cuma ini satu, kita 3 juta mau lempar itu, cocok. Mesti ada pembagian. Zikrullah ta'ala mutlaq fa innahu yustahabbu al-iktsaru minhu fi ayyamit tasyrik. Khusus orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketika dia selesai melempar, doa yang paling dianjurkan untuk senantiasa diulangi dibaca yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ada guru kami dulu mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia mengajarkan begini. Kalau dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah, coba diam sedikit dulu di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti sejenak di situ. Jangan bilang Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Betul-betul. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi doro cinampak doro. Apa yang dilakukan? Matur ngirila ngatita makada agai puminasa di Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti sejenak. Lalu apa di dalam hati? Ini tidak ada hadisnya. Tapi ulama yang mengajarkan. Ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti di situ. Baru kemudian hadirkan di dalam hati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dunia. Ya, bisa jadi ya Allah dalam hati mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan kepada anakku yang sedang dalam menuntut ilmu seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan urusan-urusanku yang selama ini menjadi masalah. Bisa jadi begitu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau sehatkan aku dalam kehidupan ini. Ya, bisa apa saja. Ya. Lalu kemudian setelah itu wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya. Dan ini yang mesti dilafazkan, diulang-ulang seperti yang disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ikrimah.
Jadi maka dari pengulut Ikrimah, kana yustahabbu an yuqala fi ayyamit tasyrik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, dengan Imam Atha. Jadi itu yang diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu ya paling banyak dibaca ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ya setelah dia melakukan pelontaran itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, letucapan. Ya. Magana ya Rabbana atina, karena inilah doa paling praktis, paling singkat, paling pendek, tetapi mengandung dua hal, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya, pangulun na perlu doangi. Ya, jadi itu perlu doangi itu. Si teman-teman na perlu melampe. Itu ni maponco, yang penting tamamui. Ya. Ya. Jadi intinya adalah bahwa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak dianjurkan untuk berpuasa, termasuk pada hari tasyrik. Itu menurut penjelasan kebanyakan ulama. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Imam Atha itu mengatakan hanya khusus pelarangan itu kepada penduduk Mina. Ya, jadi kalau kayak kita ini misalnya yang tidak naik ke sana, tidak sedang haji, misalnya tadi hari Senin mau berpuasa, boleh saja, gitu. Menurut siapa? Menurut Imam Atha. Ya, tapi kalau pendapatnya mayoritas ulama, biar kita tidak naik haji, kalau masih hari tasyrik tidak dianjurkan. Dinawadi. Nah, tapi ada pendapat mengatakan bahwa pelarangan itu dikhususkan kepada penduduk Mina. Jadi nanti ada yang bertanya, bagaimana hukumnya puasa sunnah pada hari tasyrik bagi orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji? Hukumnya adalah boleh menurut Imam Atha. Begitu penjelasan. Ya, pada diri siapa tahu ada di antara kita yang puasa sunnah Senin Kamis, tadi boleh, itu menurut Imam Atha. Ya, tapi menurut mayoritas ulama itu tidak dianjurkan karena memang hari makan dan minum, hari zikir. Ya. Nah, yang terakhir juga barangkali perlu dijelaskan di sini. Ada perbedaan di kalangan ulama kalau seandainya orang yang melaksanakan haji itu misalnya dia kena dam. Misalnya dia hajinya haji tamattu. Kan nak kena gere, harus mak gere sahabat nak kena dam istilahnya. Bagaimana kalau dia mau mak gere capu duina dan balanca? Ya kan? Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Bisa disokong diganti dengan 3 hari berpuasa di sana, 7 hari setelah pulang kampung. Bagaimana kalau misalnya saya sedang haji, mau bayar dam, tidak ada uang,
Atau mungkin ada uang tapi untuk keperluan lain misalnya, saya boleh berpuasa. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk yang disebutkan oleh Imam Malik bahwa orang yang kena dam tidak mampu memotong dam itu boleh dia berpuasa pada hari ketiga Yaumut Tasyrik. Ya, kan menerima kedeki orang yang sedang haji tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Tapi kalau dia tidak mampu membayar dam dan dia harus berpuasa 3 hari itu, maka dia boleh memulai puasa pertamanya itu pada hari ke-13 hari tasyrik, hari terakhir. Itu disebutkan oleh Imam Malik seperti yang dikutip di dalam kitab ini. Fa innahu qala fil yaumits tsalits minha yajuzu siyamuhu an-nudrin khassah, yaitu nah, ini kalau yang apa namanya ini nuzur ya. Fa amma siyamuha an-qada'i fardin aw nudrin aw siyamuha biminan lil mutamatti idza lam yajid al-had fa fihi ikhtilafun masyhurun bainal ulama. Ya, jadi boleh menurut Imam Malik. Ya. Radhiyallahu anhu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian pengantar pengajian kita pada malam ini, dan insya Allah kita masih ada waktu sedikit. Ya, siapa tahu ada yang perlu diperjelas atau mungkin ada masalah lain yang membutuhkan penjelasan lebih jauh, maka kami memberikan kesempatan. Terima kasih. Ibu yang di belakang, Baswan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Lalu sudah dijelaskan bahwa riwayat bahwa dikurbankan itu bukan sapi, kambing, burung. Tapi kemarin saya ikut salah bulannya itu yang terkenal ya Ustaznya ngomong termasuk kerbau, apakah sapi dengan sejenisnya itu boleh? Nah, inilah yang menjadi soal. Karena di Arab itu, Bu, pertama di Arab itu ya, saya ingin menjelaskan dulu. Yang boleh dikurban itu adalah al-an'am. Ya, al-an'am. Al-an'am itu oleh para ulama diterjemahkan hanya 3. Sapi, kambing, dan onta. Itu al-an'am. Sehingga kemudian termasuk kerbau itu termasuk binatang yang tidak masyhur, tidak populer di kalangan Arab. Ya. Apalagi kalau di Mekah. Saya tidak pernah melihat kerbau di Mekah. Ya. Tapi sapi lumayan banyak. Kambing apalagi. Onta lebih-lebih. Kecuali kalau dianalogikan, kalau dia mau mempersamakan antara kerbau dengan sapi, ya bisa jadi dia analogikan ke sana. Ya, jadi saya tidak mengatakan itu tidak boleh, tapi kalau misalnya memang ada yang mengatakan itu boleh, bisa jadi dianalogikan. Ya, bahwa kerbau itu, sapi itu, ya persis sama atau sama persis dengan kerbau sapi. Ya, dianalogikan. Sekalipun sesungguhnya kerbau itu tidak masuk dalam kategori al-an'am. Ya, jadi kalau kita mau merujuk pada pendapat mayoritas ulama, kerbau itu tidak masuk. Ya, kecuali kalau misalnya belakangan ini ada ulama kontemporer yang menganalogikan itu, melihat bahwa kita kan misalnya di Indonesia ini kalau kambing banyak, sapi juga banyak, tapi kalau unta ya bukan tidak ada tapi itu
apa itu? Iya, itu kan bukan untuk disembelih itu. Jadi tidak apa-apa. Itu Allahu a'lam. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak masuk dalam kategori al-an'am. Ya, mungkin ada yang menganalogikan dan saya tidak mengetahui secara pasti adakah ulama kontemporer yang menganalogikan seperti itu. Ya. Makasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelum kita melaksanakan ibadah haji, ingat sudah diingatkan di tempat atau asal kita untuk berkurban, apakah sama berkurban di daerah kita dengan apa yang dilakukan di tanah suci atau yang berkembang, yaitu kasih dan lihat untuk berpuasa atau berganti daripada dam itu apa? Puasa sesuai. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini mengenai masalah kurban. Ya. Orang yang berkurban, ini khusus yang haji, itu dianjurkan kurbannya di sana. Jadi misalnya kita orang Bone naik haji, mau kurban, ya kurbannya di sana. Ya. Tetapi kalau seandainya ada orang, kayaknya saya pengennya kurbannya di kampung saja. Saya betul naik haji tapi saya mau kurban di kampung. Boleh tidak? Bisa saja. Bisa saja. Tidak ada larangan untuk berkurban di kampung asal sekalipun kita sedang dalam proses ibadah haji. Tapi memang dianjurkan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya dia kena dam? Ya kan? Perhatikan dia melanggar aturan-aturan haji secara sengaja. Ya. Nah, itu berarti dia kena dam. Termasuk misalnya kalau dia ngambil tamattu, ya kan, sampai di sana setelah dia tawaf, sa'i, dia tahallul, mencukur, habis itu dia pakaian biasa, berarti tamattu nambil. Nah, itu kena dam. Nah, kalau dia tidak punya uang untuk membayar dam itu, maka diganti dengan puasa itu tadi. Ya, konteks ayatnya salah satu ya fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Intinya adalah ya kalau tidak bisa 3 di sana, 7 di sini. Ada ulama dari kalangan tabi'in, kalau saya tidak salah ingat, termasuk Imam Atha dengan Imam Mujahid, itu membolehkan orang yang tidak mampu membayar dam, dia juga tidak sempat puasa di sana, maka dia boleh puasanya nanti sekalian 10 hari di kampungnya. Itu ada yang mengatakan, tapi saya tidak lupa siapa yang mengatakan. Kalau tidak salah ingat Imam Atha dengan Imam Mujahid. Tapi ada yang mengatakan itu boleh. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan salah satu di sana, sabah di sini, 3 di sana, 7 di sini. Karena itu teks ayatnya mengatakan demikian. Tapi kalau dia lagi uzur, misalnya di sana dia mau puasa tapi kan dia sakit keras misalnya, bagaimana dia mau puasa lagi kita ini sakit, sementara 2 hari lagi kita mau pulang, bagaimana itu? Nah, itu dia tadi, ada membolehkan. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Salam. Pertanyaan pertama, ketika Nabi mulai mempelajari saya kan ada yang adalah jamaahnya yang suci
yang dilempar sesungguhnya apa Ustaz? Apakah sifatnya dari kita seperti sombong dan sebagainya? Yang kedua, pertanyaannya tentang kurban. Apakah boleh kurban ini diniatkan bagi orang berbeda seperti kita? Misalnya jadi orang salah satu dari situ adalah untuk Allah Taala, atau bisa juga dari saudara kandung tidak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, Nabi itu mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah dariku cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi saya tadi sudah menjelaskan bahwa termasuk melontar jumrah itu kan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu yang kemudian juga dilakukan oleh Nabi, maka itu pula lah yang kita lakukan. Ya. Jadi kita ini istilahnya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi tadi saya katakan apa yang dilempar, ya kalau kasat mata yang dilempar ya batu itu. Ya sekalipun tadi saya katakan bahwa pada awalnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu, ya itu ada riwayat mengatakan ketika dia pulang dari Arafah sampai di Mina, Musdalifah sampai di Mina, dihadang sama setan. Akhirnya dia dilempar. Siapa yang lempar? Setan yang dilempar sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah yang kemudian menjadi bagian daripada proses haji. Nah, tapi sekarang apakah setan yang dilempar? Bukan setan. Karena mungkin tadi saya katakan pasti setannya hilang di situ. Ya. Setan itu bisa ditangkap kata ulama kalau dia merubah wujudnya dengan bukan wujudnya yang asli. Ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, setan aslinya tidak bisa dilihat. Tapi ketika dia merubah wujudnya, apakah dalam bentuk binatang atau dalam bentuk manusia, ketika ditangkap pasti tidak bisa lepas. Kenapa? Karena ketika dia merubah wujudnya, maka hukum yang berlaku pada wujudnya adalah wujud manusia itu. Ketika manusia itu ditangkap, dia tidak bisa lepas. Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah itu pernah dia tangkap setan. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan karena dia rubah dirinya dalam bentuk yang bukan asli, saya akan mengikat setan ini di samping masjid supaya anak-anak Madinah itu nanti besoknya supaya bisa menyaksikan itu. Tapi dia istilahnya mengingat perkataannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ketika dia ingat perkataannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa apa itu sambungannya itu hadis. Intinya ada yang diingat dari perkataannya Nabi Ibrahim, akhirnya dia lepaskan. Ya, itu menunjukkan bahwa dia bisa ditangkap kalau bukan dalam wujudnya yang asli. Ya. Denole makkelo-elo nako narumba galena. Makka lenya-lenya to. Lenya-lenya memang tapi ko ditikkan di dena lenya. Maka damangi dena makan repa disengenah. Kira-kira bahasa toliorona makan. Ya, gitu. Nah, ini masalah kurban bisa. Orang tua kita yang sudah meninggal, ya, itu boleh kita kurbankan. Saya sudah menjelaskan, khusus dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, makruh hukumnya kita kurban untuk orang mati kalau dia tidak berwasiat. Ya, tapi itu mazhabnya Syafi'i. Tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Malik, mazhabnya Hambali itu mengatakan boleh secara mutlak. Artinya ada orang mati biar tidak pernah berpesan bahwa bahasanya dia umate
karubang untuk yaknakum kama maka. Itu biar tidak berwasiat begitu tetap dibolehkan. Tapi khusus mazhab Syafi'i tidak boleh kalau dia tidak mewasiatkan ketika dia masih hidup. Jadi intinya adalah bahwa boleh saja, yang penting ada. Ya, kalau kamu maka alhamdulillah bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir terkadang ada orang dia kurban untuk orang hidup, orang mati, tapi dirinya sendiri dia tidak kurban. Mageloto sebenarnya betuan dan dapat tujuh otomatis kalau mana alina salah. Tapi sebenarnya yang dianjurkan itu untuk berkurban adalah kita yang masih hidup, dan itu disunahkan setiap tahun. Maka dia Quran amak kerubah kapan? 5 tahun yang lalu akarubah sikit makuk kamu makan. Jadi sunnahnya itu setiap tahun kalau ada. Tapi kau makan deki dena gagal makan toba cicing alhamdulillah. Maka deh mutai cicing de toba alhamdulillah kan kuratolina kerubang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurban itu setiap tahun sebenarnya. Setiap tahun. Ya. Jadi tidak apa-apa kurban untuk kita, untuk keluarga yang sudah tiada, orang tua, saudara kandung dan seterusnya boleh. Ya. Masih ada deto nagaga apa? Ya. Masih ada ibu-ibu di belakang. Baik, pertanyaan saya terkait mengenai kurban tadi. Ada yang bertanya saya, apakah hari-hari tasbih itu masih bisa berkurban? Karena di dalam tempat saya tadi ada pemotongan hewan kurban mungkin misalnya. Iya, jadi waktu pemotongan itu hari tasyrik itu ya 11, 12, 13 mulai sebenarnya setelah kita salat Id. Ya, kemarin 10 Zulhijjah. Hari ini 11, besok 12, sampai 13 lusa. Batas maksimal pemotongan itu adalah sebelum terbenamnya matahari pada hari ke-13. Jadi, kalau kita masih ada sapi belum dipotong, boleh hari ini. Besok boleh masih. Lusa boleh masih. Lusanya lagi boleh, tapi tanana ke rumah. Boleh 1 minggu kemudian motong sapi, boleh tidak? Boleh, tapi bukan kurban lagi gitu. Ya, kurban itu waktu maksimalnya hari ke-13 sebelum terbenamnya matahari. Ya, jadi tadi misalnya ini hari 13, sebelum maghrib tadi itu masih boleh, pas maghrib itu sudah selesai waktu maksimal. Jelas? Saya tidak tahu sapinya makmur ini sudah dipotong semua. Alhamdulillah, capuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah malas si panitia itu mengganti. Alhamdulillah. Saya kira selesai atau masih ada? Tidak ada. Kita cukup. Kalau masih ada, Baswar, bagaimana Baswar? Cukup? Ya, saya kira cukup, Bapak Ibu sekalian. Kita doa, mudah-mudahan pertama semua kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan-urusannya, dan yang ketiga kita tetap diberi hidayah, semangat untuk lebih banyak beribadah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.